Kaum muslimin yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala biasa di dalam Al-Qur'an apabila ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Semua yang ada dalam Al-Qur'an itu penting untuk diperhatikan. Namun ada beberapa hal nantinya sangat ditekankan untuk diperhatikan. Biasanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata sumpah. Sering misalnya wal asri demi masa, wal fajri demi waktu fajar misalnya. Kemudian kita buka Quran surat Asy-Syams. Ternyata di dalam Quran surat Asy-Syams ini terdapat 11 sumpah. Satu sumpah saja sebenarnya sudah cukup untuk menegaskan pentingnya sesuatu itu. Apalagi kalau dua, apalagi kalau tiga, ini 11. Menunjukkan hal ini sangat-sangat penting untuk diperhatikan. 11 itu bisa nanti kita buka di dalam Quran surat Asy-Syams. Apa yang menjadi objek sumpah kemudian? Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan 11 sumpah, wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wama sawaha. Kata Allah Subhanahu wa taala kemudian, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah bersumpah kemudian menjelaskan tentang jiwa, tentang nafsu, dan Allah mengatakan fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kemudian mengilhamkan kepada masing-masing jiwa itu fujur dan takwa. Fujur adalah potensi berbuat jahat, maksiat, durhaka, kufur, syirik, semuanya fujur. Adapun takwa adalah potensi berbuat kebaikan, kebermanfaatan, ketaatan, itu semuanya adalah takwa namanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menyampaikan Allah sudah memberi potensi itu, tetapi Allah juga menjelaskan manusia dalam memanfaatkan dua potensi ini terbagi menjadi dua. Manusia dalam menggunakan potensi fujur dan takwa ini terbagi menjadi dua. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Siapa orang yang membersihkan jiwanya? Orang yang lebih mengedepankan potensi takwa daripada fujur. Dia mengedepankan kebaikan daripada keburukan, mementingkan ketaatan daripada kemaksiatan, mendahulukan kemaslahatan daripada kemudaratan, kemudian mencari berusaha yang halal daripada yang haram dia tinggalkan. Wa qad khaba man dassaha, dan rugi serta celakalah bagi orang yang mengotori jiwanya. Siapa orang yang mengotori jiwanya? Yaitu orang yang lebih mengedepankan karakter fujurnya, potensi fujurnya. Dia lebih mendahulukan yang haram padahal halal masih ada. Dia lebih memperturunkan hawa nafsunya padahal perintah Allah begitu jelas. Dia lebih mengedepankan maksiat padahal ketaatan begitu lezat. Dan ini juga dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang juga dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dalam potongan hadisnya Rasulullah SAW bersabda, kullun nasi yaghdu, setiap orang mendapati pagi hari. Faba'i'un nafsahu, maka masing-masing orang itu menjual dirinya. Ada yang menjual dirinya untuk Allah dan ada orang yang menjual dirinya untuk syaitan. Adapun orang yang menjual dirinya untuk Allah, kata Nabi SAW, famu'tiquha, maka dia sudah membebaskan jiwanya dari belenggu dunia, dari belenggu hawa nafsu, dari godaan syaitan, dari kerasnya ancaman siksa api neraka. Tapi ada juga orang yang menjual dirinya untuk syaitan, maka apa kata Rasulullah? Au mubiquha, berarti dia sedang menyengsarakan jiwanya, menghancurkan jiwanya, membinasakan jiwanya sendiri. Maka kemudian kaum muslimin sekalian, aktivitas kita di dunia apapun namanya, perbuatan kita baik ketika berdiri, duduk ataupun berbaring, semuanya berkumpul menjadi satu di antara dua saja. Apakah aktivitas itu bisa membangun ketakwaan kita atau malah aktivitas itu bisa membangkitkan fujurnya kita, sehingga ketika nanti Allah Subhanahu wa taala menghisab, ada orang yang masuk ke dalam surga, masuk surga dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ada orang masuk neraka karena keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada orang yang bisa mencela Allah sedikit pun, semuanya mencela diri sendiri. Maka dari itu kaum muslimin sekalian, kami mengajak diri kami pribadi dan juga kaum muslimin sekalian
Mari kita berserius diri memperhatikan masalah pembersihan jiwa ini. Kita ketahui apa hal-hal yang bisa membersihkan jiwa untuk kita amalkan. Kita pelajari apa hal-hal yang dapat mengotori jiwa untuk kita tinggalkan. Lalu kita istiqomah di atas jalan itu. Sehingga tidak sia-sia apabila kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang yang engkau murkai. Waladhdallin. Dan bukan pula jalan orang yang tersesat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada jiwa-jiwa kita untuk menetapi ketaatan dan ketakwaan, dan memberikan kemampuan kepada jiwa kita untuk meninggalkan kemaksiatan dan kedurhakaan, karena sesungguhnya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan, tidak ada upaya untuk meninggalkan kemaksiatan kecuali dengan izin dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.